Kak Manaf, setiap kali aku melihatmu dan Archana bersama, aku selalu merasa bahwa kau dan Archana sangat ingin bersatu kembali. Yang dibutuhkan hanya sebuah kesempatan kecil. Dan hubungan ini pasti bisa bersatu kembali. Aku yakin itu, Kak Manaf. Hubungan ini tidak akan pernah kembali bersatu. Itu tidak mungkin lagi. Kami sudah melalui itu semua. Aku tahu bahwa Archana datang ke rumah sakit untuk melihat Sachin. Setelah itu, dia juga datang ke rumah. Kemarin dia juga datang ke penyucian abunya. Aku tidak tahu alasan dia melakukan itu. Artinya dia bertanggung jawab atas kematian Sachin. Mungkin itu alasan kenapa dia melakukan penebusan. Kak Manaf, aku merasa mungkin karena aku, maka kau harus berkompromi. Siapa yang tidak berkompromi, Sravani? Kau telah berkompromi dengan bayimu. Aku melakukan tugasku sebagai kakak dari Sachin. Kau melakukan tugasmu sebagai ibu. Dan mengenai Archana, aku yakinkan padamu dia tidak akan pernah mencampur hidup kita. Kau tidak akan mendapat masalah karena hubungan antara kami sudah berlalu. Sekarang aku tidak mau membicarakan masalah ini lagi. Halo Farsha? Satis, kau ada di mana? Bukankah kau seharusnya menelponku? Iya, tapi... Hentikan jika dan tapimu itu. Katakan padaku, apa kau sudah memikirkannya? Apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan kakak dan kakak ipar datang ke pengadilan? Apakah kau sudah punya ide? Tidak, saat ini belum. Tapi besok pagi aku akan... Satis, besok pagi. Ayolah Satis, kita tidak punya banyak waktu. Apapun yang harus dikerjakan, harus dipikirkan sekarang. Itu benar, tapi sekarang ini aku tidak bisa memikirkan apapun. Jadi kenapa kau ingin berkomitmen? Kenapa kau memberitahuku bahwa kau akan menemukan jalan? Sebenarnya memang bodoh aku harus bergantung kepadamu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Besok pagi akan ada keputusan pengadilan. Jika kita tidak bisa menghentikan kakak pergi ke pengadilan, kita tidak akan bisa menghentikan perceraian kakak. Tapi... Tunggu Archana. Hari ini ibu akan ikut denganmu. Ibu? Kenapa ibu ingin pergi ke tempat itu? Aku yang akan pergi bersama kakak. Tidak, Ibu. Aku akan pergi sendiri. Terakhir kali aku juga pergi ke sana sendiri, kan? Tapi tidak kali ini. Kali ini adalah pembacaan keputusannya. Kau tidak mau beritahu ibu, tapi ibu tahu perasaanmu. Ibu atau Farsha yang akan menemanimu? Tidak, Ibu. Ibu tidak usah ikut. Aku akan pergi dengan Farsha saja. Farsha, ikutlah bersamaku. Waktunya sudah hampir terlambat. Ayah, aku pergi dulu. Manaf, kemari. Ayo duduklah. Duduklah. Iya, ya. Manaf, tolong pikirkan sekali lagi tentang hal itu. Aku sudah memikirkannya, ya. Aku harus lakukan apa yang telah kuputuskan. Ini untuk kebaikan kita semua. Tapi kau, apakah ini baik untukmu? Sampai detik ini, kita selalu menerima semua keputusan. Tapi keputusan ini menurut ayah, ini salah, Manaf. Itu mungkin saja, ayah. Mungkin saja jika keputusan ini salah. Tapi apakah ada pilihan lain? Ini takdirku dan ini yang harus aku lakukan. Dengar, nak, ada perbedaan besar antara melakukan sesuatu dan menginginkan sesuatu. Ayah benar. Seringkali kita tidak bisa melakukan apa yang kita inginkan. Dan kita dipaksa untuk melakukan apa yang kita inginkan. Manaf, dengarkan ayah. Ini masih belum terlambat. Pikirkan lagi. Cukup. Sudah cukup. Katakan kepadaku, kau ini ayahnya atau musuhnya? Apa yang kau inginkan? Manaf terus bersama dengan perempuan brengsek itu seumur hidupnya? Tidak, Safita. Bukan itu masalahnya. Jika bukan itu, lalu apa? Biarkan semua terjadi seperti seharusnya. Kebahagiaan kita bergantung kepada itu. Safita, kau bahkan tidak tahu apa yang memberikan kita kebahagiaan. Aku pergi dulu. Loh, Manaf. Manaf.
Bajai? Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku tidak punya banyak waktu. Hanya Tuhan yang tahu apa yang Satis lakukan. Paling tidak seharusnya dia menghubungiku. Seperti perempuan gila. Aku menunggu telepon darinya tapi dia tidak peduli. Jika dia tidak bisa memikirkan ide apapun, masalahnya bisa semakin buruk. Halo? Archana, di mana kau sekarang? Iya, aku sedang... Tolong datang ke kantor secepatnya dimanapun kau berada. Aku butuh tanda tanganmu untuk beberapa dokumen penting. Tapi Satis, sekarang... Ya Archana, kau harus datang sekarang juga. Aku sudah terima telepon dari kantor pusat. General Manager kita akan ada di sini hanya 2 jam saja. Dan dia ingin memeriksa semua suratnya. Jika dokumen itu tidak diserahkan hari ini, nanti kau bisa mendapatkan masalah. Tapi Satis, hari ini aku harus pergi ke pengadilan. Dan aku akan tiba di kantor jam 11. Archana, ini hanya butuh waktu 5 menit. Datanglah kemari, tanda tangan dan pergilah. Tapi jika pekerjaan ini tidak selesai hari ini, akan ada masalah dengan gajimu nantinya, bonusmu, dan juga yang lainnya. Baiklah, aku akan datang. Ada apa? Farsha, Satis meminta aku datang ke kantor. Dia ingin aku tanda tangani beberapa dokumen penting. Dia meminta aku untuk datang 5 menit saja. Baiklah. Maksudku, jika itu memang urusan penting, maka kau harus segera berangkat. Aku akan pergi ke pengadilan dengan bajai ini dan kakak naik bajai lain untuk pergi ke kantor. Tapi Farsha... Kakak, jika kau butuh waktu lama di kantor, bukankah ada orang lain di pihakmu yang hadir untuk memberitahu bahwa kau akan datang terlambat? Pak, berhenti di sini ya. Cukup, berhenti di sini. Hati-hati Kak, sampai nanti ya. Hati-hati Kak. Dah.